terlambat dan responnya abal-abal. Maksudnya? Ya ginilah, respon dari sebuah universitas besar sekelas Universitas Gadjah Mada yang saya pernah studi di sana S1 dan S2, dan saya tahu itu UGM itu sangat teliti gitu ya dulu. Jadi kalau ada tanda tangan, bahkan ada paraf dosen penguji aja nggak boleh itu dikumpulkan. Kok ini enak banget ya, Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta ini ya, ini adik kelas saya ini angkatan 90. Itu dia bilang kalau itu lupa. Nggak ada tanggal? Nggak ada tanggal, kok bisa-bisanya lupa, enak aja lupa. Terus lagi, UGM itu punya sumber daya, ya orang-orangnya ada semua, punya sumber dana, punya sumber data. Tidak ada satupun dokumen yang pada saat ya itu disebut sebagai podcast ya 34 menit itu ditunjukkan, dan semuanya kemudian digulung ya menjadi satu kata, itu ranah private. Aduh, UGM kok nggak bisa memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sih? Katanya juara 2 seluruh Indonesia dalam institut. Kalau gini, ini juara bawah ini ya. Ada ranah publik, ada ranah private, dan apalagi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Mbak. Yang saya kebetulan ijazah mungkin ranah private, tapi skripsi Anda pertanyakan. Ijazah pun juga ranah publik karena ada dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 itu di pasal 18 ayat 2-nya jelas betul tertulis kalau itu digunakan untuk kepentingan publik, dan Jokowi adalah pejabat publik ya, dia meskipun sekarang sudah tidak ya, tapi dulu dia menggunakan ijazah itu sebagai pejabat publik, dan UGM itu adalah badan publik, jadi itu harus dibuka. Apalagi nanti kita sudah dapat keputusan juga nanti dari KIP ya, Komisi Informasi Pusat ya, itu nanti akan juga melihat, akan membongkar semua yang mana yang publik dan semuanya adalah publik. Anda gitu. Akan menuntut UGM untuk membuka ijazah? Iya, tapi kan itu kan sebenarnya hanya pelengkap saja, semuanya kan sebenarnya sudah tersaji dengan dibuka ya, hanya saja sayangnya sekali lagi. Tapi kan dia bilang ijazahnya sudah diberikan ke. Oh, nggak apa-apa. Justru di sini UGM itu melakukan tindakan yang ambigu ya. Dua. Dulu pada saat bulan Oktober tahun 2022, Mbak, orang yang sama, Sigit Sunarta, itu menunjukkan fotokopi ijazahnya Jokowi, bahkan menunjukkan juga fotokopi ijazahnya almarhum Hadi Mulyono. Sah-sah saja, nggak apa-apa ya, karena itu diperlukan oleh publik gitu ya. Nah sekarang kok tiba-tiba katanya nggak ada lagi salinannya, come on gitu loh, masa fotokopi kemudian itu disita oleh kepolisian, terus dibilang nggak ada salinannya. Masuk akal nggak? Logis nggak? Nggak logis. Dan ini apa yang kemarin disampaikan itu terus terang ya membuat kami ini sedih ya. Sedih karena apa? Aduh, UGM kok turun kelas sih. Kelasnya cuma kayak gitu. Bener Pak. Sampai seorang wartawan senior Pak yang sudah kemudian menyampaikan ya di depan publik, Pak Lukas Warso yang tadi juga hadir di Polda Metro selaku ahli yang diajukan, itu mengatakan UGM kok kelasnya humasnya kayak humas kecamatan gitu. Ini konsultan komunikasinya siapa sih UGM ini gitu loh. Malu kita, benar-benar malu dengan kayak gini. Harusnya ini sudah terlambat. Jadi UGM harusnya diam aja? Bukan, dia boleh menyampaikan, tapi yang benar dong gitu. Jadi datanya tampilkan, kemudian bahkan dengan animasi, dengan apa, firm gitu loh. Penampilan kok kayak gini. Jadi podcast itu abal-abal jelek? Iya, cuma abal-abal, omon-omon kayak gitu. Kelasnya bukan kelas UGM dah, ini kelas humas kecamatan, bener kata Pak Lukas Warso. Ya, kalau Bang Bro itu mengatakan seperti itu kan itu haknya dari Mas Roy ya. Iya. Tapi kalau buat kita melihat ini sudah mengkonfirmasi secara keseluruhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Cuma kan masalah ini sudah masuk ke ranah pengadilan gitu kan. Ijazahnya pun juga ditahan ya di Polda Metro Jaya. Dan juga kalau kita lihat apa yang diperbincangkan itu perbincangan santai ya, bukan suatu yang secara formil. Tapi ini sudah menggambarkan institusi yang mengeluarkan ijazah itu mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi ya memang berkuliah di Kehutanan. Mas Roy kurang high tech katanya. Iya. Yang nggak apa-apa, itu kan versinya dia mau high tech mau tidak, yang penting itu kan masyarakat bisa menilai semua. Kelas UGM karena gitu loh. Yang mengeluarkan ijazah itu kan harusnya memang institusi, dan institusi ini sudah mengatakan ijazahnya sudah kami berikan tahun 1985 ketika wisuda sudah lulus kan begitu kan. Jadi intinya buat kita ya kita mengkonfirmasi lah ini sudah ya katakanlah sudah hampir 100% ini ya kan, nanti kan 100%-nya kan dibuktikannya di pengadilan nanti kan.
Jadi memang harusnya bukan cuma omong-omong seperti itu, Betul. tapi ada datanya juga. Ada data, tampilkan detail, tahu UGM punya semua. Kami aja yang di luar itu aja kami Katanya bisa semua mendapatkan. sudah ada di polisi. Lah sudah ada di polisi, masa nggak ada kopiannya? Masa nggak ada pertinggalnya? Ya, dan kalau KRS, kartu rencana studi, kemudian laporan KKN, skripsi tadi Mbak bilang, itu benar-benar ranah publik, nggak usah belajar lebih jauh tentang undang-undang keterbukaan informasi publik aja sudah jelas gitu loh. Kalau mau ijazah kemarin sempat disebut itu anulah, itu katanya itu ada ranah private. Enggak. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 di pasal 17 memang ada pengecualian, tapi pasal 18 ayat 2 itu jelas-jelas menunjukkan kalau itu. Dan kenapa saya tadi mengatakan ada hal yang ketika statement dari Bu Rektor ya, Prof. Ova Emilia, ini sebenarnya ada yang menarik kalau diperhatikan. Jadi beliau itu kayak melempar atau kayak buang badan gitu ya. Kayak buang badan bahwa kami setelah sampai 50. Setelah itu adalah tanggung jawab dari yang bersangkutan dan kami tidak lagi nah, itu kan artinya apa? Ini jadi UGM buang body menurut Anda? Betul, dan ini ada skenario yang kalau saya lihat disiapkan nanti, dan itu pada dialog pada saat yang podcast itu kan ada contohnya juga ketika Prof. Bening mengatakan bahwa contohnya di Oxford ya. Di Oxford itu kalau kemudian ijazah itu kemudian terbit harusnya di Oxford, kemudian setelah itu dicetak tempat lain kan kita nggak ngerti. Nah ini, jadi ini ada skenario yang mungkin nanti akan disiapkan ya untuk supaya semua itu win-win gitu ya. Jadi ada, tapi itu salah besar. Kalau seorang sudah dapat ijazah asli, kemudian entah karena apa ijazahnya hilang atau ijazahnya terselip atau di mana terus dia nyetak lagi, itulah yang makanya cetakannya meleset. Kami jelas betul ya, 99,9% ijazah yang nomor 1120 yang dengan nama Joko Widodo itu tidak match dengan ijazah nomor 1115 Fronojiwo, 1116 almarhum Hadi Mulyono dan 1117 Sri Mulyani. Ijazah yang keluar pada satu periode yang sama, satu wisuda yang sama, harusnya identik. Itu nggak identik, meleset. Antara logo dan tulisannya itu meleset. Satu-satunya meleset hanya milik Joko Widodo. Satu-satunya yang meleset jadi kemungkinan cetakan ulang itu. Satunya yang meleset hanya milik Joko Widodo. Bang Andi silakan. Ya, bolak-balik beberapa kali stasiun TV pasti pembicaraannya seperti itu. Ya kan? Fakta soalnya. Ya kan? Karena yang dilihat itu adalah fotokopi dari medsos ataupun dari Dian Sandi. Kan beliau kan nggak melihat aslinya tuh seperti apa. Yang mesti diuji itu di lab 4 ya. Itu kan yang asli. Yang dan itu sudah dimasukkan di Barreskrim. Kita kan mau percaya sama siapa lagi kalau bukan dari Barreskrim yang netral, yang menguji itu. Nah sekarang juga akan diuji lagi kan di Polda kan, yang ijazah ditahan itu ya, yang bentuknya analog, diuji lagi. Untuk apa? Untuk proses-proses selanjutnya di Polda Metro Jaya. Jadi buat kita itu ya adalah ya kita tunggu aja bagaimana hasilnya seperti apa ya. Karena kalau kita bolak-balik lagi ya sama. Ya, pepesan kosong semua kita bicara ini. Mbak, yang ditampilkan oleh Barreskrim tanggal 22 Mei, Barreskrim loh ini ya, itu fotokopi, itu yang kita analisis. Kalau itu yang dianalisis dikatakan salah, ya, oh itu cuma fotokopi, ya berarti Barreskrim menampilkan bukti yang salah. Kabar bohong berarti. Itu yang kita analisis. Yang dipegang Barreskrim asli kan sekarang? Loh, mana sekarang? Yang diuji itu kan yang asli. Loh, yang ditampilkan mana? Ya, itu yang untuk ditampilkan itu kan haknya Barreskrim. Itu tapi yang asli itu gak yang boleh. diuji analog. Bohong dong kalau nampilkan itu yang fotokopi. Nah itu tinggal Mbak Sore tanyakan ke Barreskrim itu bohong gitu loh. Ya kan? Udah saya yang jelas dari Pak Jokowi itu udah menyampaikan. Mana? Nggak ada buktinya. Itu yang diuji analog. Masyarakat coba ditanya. Uji secara fisik. Enggak. Uji secara Ada kimia. ijazahnya? Nggak ada yang percaya udah. Sebagian kalau besar Bang Andi udah pernah lihat langsung? Belum pasti juga. Saya katakan ya kan, saya tidak lihat, tapi ya Mbak, tim kuasa hukum sudah lihat semua, ya. Wartawan sudah lihat semua, Barreskrim sudah lihat semua, ya. Wartawan Polda Metro Jaya sudah. Waktu di rumah beliau itu sudah lihat wartawan. Semua. Oke, kemudian itu bukan wartawan yang namanya tim kuasa hukum itu udah melihat semua. Tidak akan tidak melakukan sebagai tim kuasa hukum kalau dia nggak melihat betul asli, ya. Dan itu semuanya sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya sekarang. Jadi kalau kita melihat ini bolak-balik seperti itu, kembali lagi kita ini. Tapi kata Mas Roy Polda Metronya berpihak. Iyalah. Nah itu kan semuanya kan pasti mengatakan demikian, Mbak. Ya? Kan beberapa kawan. Mbak Nisa, ketika itu diperiksa, selalu menjudge karena dari awal, ya. Apalagi kolega beliau nih, wah luar biasa kalau tentang masalah kepolisian, dihajar terus sama dia. Loh, iya, karena
tanpa ada yang namanya bukti, sampai yang namanya mendiskreditkan individu dari kepala Kepolisian Republik Indonesia. Itu luar biasa gitu loh. Ya, yang penting kan begini, siapa lagi kita akan percaya kalau aparat penegak hukum kita ini itu semuanya dinafikan oleh mereka. Menjadi aparat hukum itu kan harus begitu. Objektif, jangan subjektif, jangan berbohong. Jadi kalau dibilang palsu baru percaya sama polisi. Nah, pasti percaya kalau bilang palsu. Iya. Loh, nanti kita lihat kalau polisinya jujur, ya, kalau lab krimnya tuh jujur, nanti tanya Pak Slamet deh. Itu kita baru akan lihat. Karena apa? Karena jelas itu benar-benar meleset. Data yang meleset kok dibilang itu identik. Makanya rektor bilang kalau setelah 85 kita nggak bertanggung jawab lagi. Ya betul, udah rektor nggak usah ikut-ikut anu lah, nanti malah